Singkat cerita, diajaklah masuk ke kamarnya itu. Saya nggak paham kalau itu pintu besi dan itu langsung digembok. Hmm. Yang bikin aku trauma pas dia, maaf ya, Mm-mm. pas dia masukin, yang aku terlintas di mataku sama di otakku, saudaraku. Gua keluar dari kampung tuh gara-gara lu, ngikut lu. Gue keluar dari rumah itu, gue sakit hati. Jadi kejadian ini gue nggak bakal lupa. Dan itu sakitnya minta ampun bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, host paling tampan sebekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, kali ini dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Saya telah kehadiran seorang narasumber yang pada masa lalu atau pada masa mudanya, narasumber ini adalah seorang budak seks. Wow, terhenyak saya. Seperti apa pengalaman dari narasumber kita kali ini? Langsung aja kita sapa. Hai Bang Joni. Halo, Apa Bang. kabar Bang Joni? Wah, terima kasih Bang Joni udah hadir di studionya Ale Jejak Backpacker. Jadi dalam segmen Cuble atau curhat dong Bang Ale. Ini kita akan mengupas tuntas tentang Bang Joni ini pada masa lalu, ya. Aman Bang ya. Aman. Jadi ceritain aja barbar sekalian Bang di sini nggak apa-apa, aman. Nanti yang kalau misalkan ada yang perlu kita cut atau kita sensor, akan kita sensor. Ya. Siap. Siap Bang Joni? Siap. Silahkan Bang Joni ceritanya mengenai budak. Ya, jadi gimana sih awal bisa jadi budak situ, oleh siapa orangnya atau gimana nih? Silahkan Bang Joni. Sebelumnya terima kasih buat Bang Ale. Ya, sama-sama Bang. Maaf bentar ya Bang ya. Ya. Aku nge-recall dulu. Jadi awal mula kejadian ini tahun 2008 Bang. Saya ngalamin kejadian ini tuh pas kuliah semester 1. Berarti sekitar umuran 20-an ya? Enggak. 18. 18 ya, oke. 18 tahun. Saya tuh dijemput dari kampung tuh sama kakak kandung. Oke. Ngomongnya sih mau disekolahin, mau dikuliahin gitu kan. Ya udah. Karena kan orang tua di kampung jauh dari kota lah gitu kan. Sedangkan kakak itu kan dekat lah di pusat kotanya. Banyak kampus, banyak sekolahan lah gitu. Kejadian ini bermula setelah kakak saya menikah. Kakak saya cowok menikah. Dan apa ya, maaf ya Bang Ale ya, karena apa? ini berhubungan sama keluarga juga soalnya. Oke. Jadi sedikit nahan lah ya. Aman Bang Joni? Aman. Oke. Saya kuliah semester 1, ngambil jurusan komputer. Cari, Bang. Saya tinggal sama kakak, sama ipar saya. Dan itu belum baru nikah lah ya.
baru nikah. Kejadian itu bulan Oktober. Bang, maaf ya. Ya nggak apa-apa bang, aman bang, aman. Hari itu tuh saya kan kuliahnya tuh sore bang. Malam lah. Jam 5 kan mulai masuk kan. Sampai jam 10. Saya tuh ngerjain tugas dulu bang sebelum masuk itu. Oke. Berangkat dari jam 2. Jam 2 sore itu. Dan sebelum saya berangkat itu kerjaan rumah tuh udah kelar. Udah semua lah ya. Mungkin kalau bagian masak mah kakak ipar lah ya. Pokoknya kerjaan rumah tuh yang berat-berat karena posisinya lagi hamil. Hamil muda. Saya juga tahu diri kan bang. Namanya numpang gitu kan. Namanya numpang. Jadi sebelum pergi tuh saya ngerjain dulu, bantu-bantu dulu lah kerjaan rumah gitu kan. Karena saya tahu diri. Ya. Nah, dan saya juga ibaratnya mau pergi lebih awal. Mau ngerjain tugas. Dulu kan masih musim warnet bang ya. Jadi ngerjain fotokopian segala macam lah gitu. Di perpus. Udah tuh saya tuh berangkat sama temen. Bawa motor kan. Bawa motor. Tiba-tiba tuh lagi mata kuliah pertama bang. Kebetulan kena dosen yang killer. Kena dosen yang killer. Si semua HP mahasiswa tuh dikumpul di meja. Konsekuensinya kalau HP itu bunyi dan lupa silent itu diangkat di loudspeaker. Oke. Nah, resikonya itu si dosen itu tuh kan. Karena sebelumnya udah dikasih tahu kalau dosen ini tuh pokoknya HP harus mati, nggak boleh ada yang nyala gitu kan. Nah, saya tuh ya udah karena buru-buru masuk kan ya, langsung aja ngumpul gitu di meja. Nah, pas mau istirahat kan jam 6 tuh istirahat bang. Bunyilah tuh HP saya. Udah Lupa tahu desain. dong resikonya. Oke. Satu kelas itu kan ada hampir 30-an lah bang. 30-an. 28 apa 30 gitu. Bunyilah HP itu. Diangkat. Dan kedengaran suara kakak saya. Memaki-maki. Lu di mana katanya. Udah tahu katanya. Kakak lu lagi hamil katanya. Bukannya di rumah jagain. Pokoknya kata-kata kotor. Nggak tahu diri lah apa gitu kan. Nah, saya di situ kan itu umum ya bang. Oke. Jadi semua teman-teman saya tuh ngelihat. Si dosen itu juga ngelihat. Kuliah jam berapa sih katanya. Ngelayap mulu gitu kan. Padahal saya tuh pamitan bang sebelum berangkat. Oke. Pamitan. Nah, habis itu tuh udah istirahat kan. Karena saya udah terlanjur malu. Pulang saya. Nyampe rumah pada ngumpul. Kakak ipar, mertua, sama kakak iparnya dia. Ada istrinya dia. Ada istri kakak iparnya dia itu. Mertua kakak saya itu dua-duanya ada. Adik iparnya dia juga ada. Nah, jadi saya sendiri dong. Di situ saya apa ya? Dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk. Dibilangin saya ngelawan lah apa gitu kan. Dan sampai saya masih terngiang-ngiang bang kata-kata ini. Oke. Maaf ya bang ya. Dulu itu saya yang nyuciin. Harusnya kamu tuh tahu diri.
Oh, gila ya. Harusnya kamu tuh tahu diri. Sedangkan selama saya tinggal di situ, dari pas dia jemput kelas 1 SMA tahun 2005 sampai 2008 itu, apa yang bisa saya kerjakan, kerjaan rumah saya kerjakan. Karena saya sadar saya dibiayain sekolah, saya dibiayain kuliah sama dia. Nikah kan baru berapa bulan? Baru 3 bulanan. Di situ saya sendiri bang, walaupun ada kakak. Tapi yang lain kan orang lain bang, walaupun keluarga ya kan. Tapi kan itu orang lain. Maaf bang, mungkin suami atau istri itu ada bekasnya. Tapi saudara tuh nggak ada bekasnya kalau menurut saya ya. Iya. Tapi saya di situ kayak asing gitu loh bang. Mana kakak saya tuh? Itu pas saya ditunjuk kayak gitu, antara merinding sama panas bang. Nggak tahu saya mau ngomong apa. Karena saya selama ini saya nurut-nurut aja. Dan alhamdulillah selama saya sekolah SMA 1,5 tahun saya dapat beasiswa Olimpiade Biologi. Otomatis kakak saya ngebiayain saya itu makan, jajan sama 1,5 tahun sebelum saya dapat beasiswa kelas 1 sama kelas 2. Di situ saya shock bang. Karena menurut saya itu saya malu gitu loh bang. Mungkin bagi dia itu keluarga, tapi kan bagi saya orang lain nih. Tidak sepantasnya, tidak sewajarnya seorang kakak kandung bicara begitu. Kalau menurut saya, ya mungkin kalau saya juga lahir duluan, saya juga akan mencuci. Kalau saya lahir duluan, dan itu kewajiban seorang kakak sebagai orang tua. Kakak itu kan pengganti orang tua. Ya. Nggak mikir panjang, malamnya saya nulis surat. Karena saya waktu itu masih pakai HP jadul bang. Pakai HP jadul yang Sony Ericsson. Nah. Dan maaf sebelumnya bang. Jadi selama saya SMA itu sekolah, saya tuh suka punya tetangga, tapi udah kayak orang tua angkat sendiri. Mungkin kakak saya itu taunya saya itu main sama anaknya. Karena anak-anaknya itu ada 3, cewek, cowok, cewek, cowok. Cowok, cewek, cewek. Tetangga saya ini. Nah, dan kakak saya tuh nggak tahu saya di rumah tetangga itu tuh ngapain. Saya kasarnya jadi pembantu bang. Walaupun mereka tuh nggak nganggap pembantu. Karena saya pengen uang lebih. Jujur saya seminggu dikasih uang sama kakak saya itu 50.000. Di kota 50.000 anak sekolah cukup buat apa bang? Saya jalan, sekolah jalan kaki 15 menit. Kadang kalau ada temen ngajak, baru saya naik motor. Itu pun kalau mau ngasih uang tuh, si kakak ini tuh selalu nanya, masih ada uang kah? Uang dari mana? Anak sekolah. Belum bayar LKS, buku paket. Makanya ke saya tuh selama sekolah itu, sebelum dapat beasiswa ya bang, sebelum saya kerja di rumah tetangga ini, saya tuh kalau diajak teman ke kantin saya selalu ngindar. Selalu ngindar bang. Karena saya ya tahu teman saya itu baik. Ada 2 teman cowok, 1 cewek, 3 orang tuh.
selalu nraktir saya. Kalau saya udah mulai nggak mau diajak ke kantin, dia udah paham. Kadang suka bawain makanan dari rumahnya loh bang. Itu orang lain, nggak ada hubungan darah. Maaf ini sebelumnya melenceng ya bang ya, Iya, karena ini nggak apa-apa. nge-recall dari awal mulanya Dari gitu. awal. Itu teman saya sampai sekarang. Baru ketemu lagi di Instagram sekarang. Orang lain aja peduli bang. Nah balik ke cerita awal, saya nulis surat malam itu posisi jam 1. Jam 12 lewat lah. Saya nulis surat, saya pamitan. Mereka udah pada tidur. Saya nulis surat pamitan, kunci saya taruh di atas pintu rumah. Itu posisi perumahan bang. Posisi perumahan, saya cuman bawa tas. Ingat saya bawa uang cuman 25.000 yang ada di dompet. Cuman 25.000 bang. Nah, terus saya kayak orang galau bang. Kalau anak zaman sekarang tuh gerimis. Itu dari perumahan ke kota itu lumayan bang, 1 jam. Kalau nunggu angkot. Tapi kan itu posisi malam. Posisi malam, saya jalan kaki. Karena saya mikir ini buat beli minum lah. Saya jalan sambil bawa tas. Udah pakai hoodie. Nggak nyadar nyampe pelabuhan di tepian sungai. Udah saya di situ bengong aja. Bengong. Nggak lama kemudian saya dengar bunyi kapal. Nggak mikir panjang, saya loncat. Nggak nyari loketnya di mana, tiketnya di mana, beli tiketnya di mana, saya nggak mikir. Yang penting saya loncat. Nah, hujan saya kan di kapal itu kan namanya di kapal ya bang ya. Saya berteduh di kayak itu bang, tutup jendela kayak dari itu tuh bang. Jadi saya tuh berteduh di situ, jendela ada tutupnya sedikit, Kanopinya itu. kanopinya. Saya berteduh di situ. Kadang dekat mesin genset. Saya jadi penumpang gelap. Setelah saya tahu. Nah, hari ketiga saya ketahuan. Sama mungkin manor-manornya kali ya. Kalau karena zaman itu kan saya nggak tahu, masih polos lah bahasa kapal. Ketahuan, diizinin sampai nemu daratan, ternyata itu di tengah laut luas bang. Tapi dengan syarat saya dikasih makan 2 kali sehari, terus bantuin bersihin kapal. Oke. Nyuci gitu kan bang, nyuci kapal itu sambil ngelap. Oke saya nggak apa-apa, yang penting saya diizinin sampai nemu daratan, saya bilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu pun saya nggak mikir aneh-aneh bang awalnya, ya karena saya pikir seneng lah ya gitu ya ibaratnya. Hari ke-10 kalau nggak salah bang, iya hari ke-10, saya masih ingat. Hari Sabtu itu, Sabtu jam 5 sore, saya tuh itu lagi duduk di kayak semacam balai-balai gitu loh bang, tapi ngadapnya tuh ke laut ngadapnya. Saya dipanggil sama manurnya itu yang nemuin saya itu, katanya, bang lu bisa mijit gak? Wih nggak bisa, saya bilang gitu kan, saya bukan tukang pijit, saya bilang gitu kan. Coba aja dulu gitu itu, coba ini tes gue kata itu. Tapi pakai bahasa daerah pada waktu itu ya bang ya. Ini bahasa saya di sini sekarang. Udah nyobain lah mijitin badannya dia kan. Enak katanya. Kenapa emang bang? Lu mau itu nggak? Mau uang nggak? Gitu. Uang ya mau lah kalau uang bilang gitu. Emang ada kerjaan?
Ada katanya. Lu mau mijitin bos gak katanya. Bos apa? Dia sering pakai kapal ini gitu. Dia lagi sama istrinya. Saya kira tuh ya paling kayak mijit beliau itu gitu kan. Oh ya, berapa bang? Gue bilang gitu kan. Udah pokoknya tenang aja kan. Dia orang royal kan. Oh, dalam hati saya tuh mudah-mudahan bisa buat bekal gitu kan pas turun dari kapal ini kan. Terus saya nanya, emang ini nemu daratannya berapa lama lagi bang? Saya bilang gitu kan. Soalnya saya itu loh, jujur saya nggak punya uang bang. Gue bilang, ya udah makanya katanya lu mau nggak? Gitu. Mijit aja kan bang, saya bilang gitu kan. Iya. Udah deg-degan juga sebenarnya bang. Cuman apa ya? Mikir antara dua pilihan gitu loh bang. Ah kalau cuma mijit doang mah ya udahlah ya gitu kan. Tapi aman bang, gue bilang. Aman lah katanya. Terus tuh enak tuh pijitannya katanya. Dulu ada gitu, cuman udah nggak kerja di sini lagi gitu. Ah malamnya tuh bang, jam 9 hari Sabtu jam 9 malam dianterin saya. Oke. Ngobrol lah di meja makan. Kapalnya tuh bagus bang. Dia antar negeri kayaknya ya. Mm-mm. Dan setelah saya usut-usut ternyata pas saya turun itu di perbatasan Indonesia. Nah dulu nggak tahu. Cuman setelah saya turun di darat baru saya tahu. Gitu. Makanya saya bisa cerita kayak gini kan. Nah ngobrol lah sambil ngopi gitu kan. Dikasih cemilan gitu kan. Si bosnya ini campur bang bahasanya. Tapi saya ngerti gitu kan. Oke. Ngerti. Singkat cerita diajaklah masuk ke kamarnya itu. Saya nggak paham kalau itu pintu besi dan itu langsung digembok. Saya tuh celingak-celinguk kan nyari, katanya ada istrinya, kok nggak ada, kan istrinya katanya lagi di sini, Mm-mm. tapi kok nggak ada, cuman sendiri. Ya saya ya udahlah mijit aja kok, saya bilang gitu kan. Terus dia tuh langsung buka baju. Si bosnya ini tuh badannya itu perawakan tuh tinggi besar bang. Saya 164, dia mungkin 180-an lebih. Tinggi besar, gempal badan itu ya. Nah mijit bang tuh ya yang saya bisa ya, karena kan memang saya bukan tukang pijit. Terus dari kaki, saya mijitin kakinya tuh, bagian punggung, pundak. Nah pas di situ mulai aneh, tangannya itu mulai ngeraba bang, mulai ngeraba. Ya saya kan apa ya, belum pernah ya bang ya, masih segel lah waktu itu kan. Terus dia minta buka aja celananya katanya biar nggak kena minyak. Jadi si minyak itu disediain sama dia, minyak sama handuk itu Mm-mm. disediain sama dia. Ya kebetulan saya pakai kolor kan, ya udah nurut dibuka. Jadi saya tuh posisinya pakai kolor sama pakai kaos singlet, singlet yang putih itu lah bang. Iya. Nah dari situ nggak tahu gimana awal mulanya tiba-tiba si badan saya itu digini nih bang. Ini dia posisi Dia tengkurap, tengkurap. Oke. tapi dia tuh baliknya tuh cepat banget. Mm-mm. Ya badan saya sih kursi ini bang. Saya kan nggak pernah gemuk ya. Paling saya tuh 50 sampai 60. Habis itu turun lagi. Segini. Perawakannya segitu. Kayak dikepit gitu loh bang. Dia tengkurap, dia langsung muter, langsung digini bang, diketek. Si leher gitu. Mm-mm. Terus kakinya dia tuh ngepit badan aku, kaki aku. Ya gue nggak bisa gerak bang. Oke. Terus ya gue bilang ya bang, sebisa bahasa gue gitu kan. No. Oh ini
Orang luar. Orang luar. Brunei. Oke. Yang aku ingat ya, yang aku tahu setelah aku tahu bahasanya gitu kan. Setelah aku tahu bahasanya, karena sampai detik ini juga itu orang nggak ada kabarnya, tapi aku masih ingat bahasa dan logatnya. Jadi itu kejadian pertama yang bikin aku trauma sampai sekarang, Bang. Oke. Nah, tapi aku nggak bisa ngelawan, Bang. Aku sempat lari ke arah pintu dan itu ternyata dikunci, Bang. Dan aku nggak sadar kenapa, kan tadi di awal aku bilang nggak sadar kalau itu dikunci, dan itu pintu besi kan. Ya namanya kapal nggak ada. Ada sih pintu kamar yang pakai jati, tapi ternyata itu pintunya besi. Dan itu dikunci, Bang. Kuncinya udah gak ada di situ. Ditarik, Bang. Ditarik kasar. Oke. Ternyata dia nyiapin apa? Pecut. Pecut buat? Ya aku Oh. Oke. dicambuk, Bang. Kaosku ditarik. Gue teriak gak ada yang denger, Bang. Karena kita di bawah laut. Kapalnya tuh di bawah, Bang. Jadi kapal kan, di laut kan. Nah, bagian atas tuh bagian kayak dapur, ruang makan, terus atasnya lagi tuh bagian tempat nongkrong-nongkrong. Nah, di kamar itu di bawah, Bang. Oh. Otomatis kan di bawah laut kan. Iya, iya. Ditarik si kaos itu sampai robek, didekap, terus di kolor juga dibuka paksa. Sisi udah nggak pakai kolor sama sekali. Bareng semua sama dia. Dipaksa. Oh. Dipaksa. Terus yang bikin aku trauma pas dia, maaf ya, pas dia masukin, yang aku terlintas di mataku sama di otakku, saudaraku, gua keluar dari kampung tuh gara-gara lu, ngikut lu. Gue keluar dari rumah itu gue sakit hati. Jadi kejadian ini gue gak bakal lupa. Dan itu sakitnya minta ampun, Bang. Makanya tadi di awal kenapa gue nangis, karena itu butuh waktu untuk nge-recall flashback. Karena traumanya efeknya sampai sekarang. Gue sempet introvert, Bang. Gue ngeliat orang tuh apa ya? Apa sih? Itu kan? Traumanya sampai segitunya, Bang. Dijadiin budak sampai dipecutin gue pernah. Sabuk kulit, abang tahu kan? Iya. Sama pecut yang kecil itu. Dulu ada bekasnya, Bang. Di punggung. Di paha juga ada bekasnya dulu. Pertama gue yang terlintas di otak gue, di kepala gue ya dia. Oh, lu ya. Gue bersumpah sih. Sampai badan gue ketutup tanah merah juga gue gak bakal maafin. Karena gue yang ngerasain, gue yang tahu. Ya walaupun orang tua gak tahu, tapi gue mungkin di depan orang tua gue bisa baik-baik aja, Bang. Mungkin bisa pura-pura senyum, bisa pura-pura teguran sama dia. Tapi hati gue enggak. Sampai sekarang, Bang, inget tuh. Itu dari jam 11 kejadian ya. Jam 11 malam sampai jam 5 subuh. Badan udah pedih. Gila. Berarti berulang-ulang dilakukan. Berulang-ulang. Dan gue terik juga percuma, Bang. Gak ada yang denger. Gak ada yang bukain. Orang kuncinya di dalam. Kalau ruangan ini terbuat dari besi, apa tembus keluar, Bang? Suara? Enggak, Bang.
Besi kapal tuh seberapa tipis sih? Dan dari situ gue tahu bang, makanya gue tuh nggak pernah memandang sebelah mata seorang pelacur ya. Paginya gue dilempar duit Sama si orang ini. sama si orang itu, dilempar duit dan gue nggak ngitung itu berapa. Yang jelas gue bisa hidup dari uang itu. Oke. Mungkin itu cara Tuhan nolong ya, walaupun jalannya salah. Tapi kalau nggak gitu gue mungkin nggak ketemu Bang Ali sekarang. Tapi mungkin caranya dengan seperti itu. Nah besoknya itu baru ketemu istrinya. Berarti istrinya ada di kapal itu juga? Beda kamar ternyata. Ternyata itu disiapin buat kita, buat aku. Yang kamar itu tuh. Itu duit itu yang dia lempar itu ke badan aku bang. Ada di tasku. Gitu kan ibaratnya gitu kan. Karena aku pungutin bang. Aku rapiin, aku pungutin. Di situ gue udah mikir, udah nggak punya pikiran lah bang. Kosong aja otak tuh. Udah nggak bisa mikir apa-apa. Karena ini perih bang. Perih. Ya lu bayangin bang dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Itu kada istirahat atau gimana sih? Nggak ada. Ngikutin dia. Kuat banget. Ih, gila. Ngikutin dia. Makanya kan itu gue bilang bang. Sumpah serapahku tuh. Sampai badan gue tuh terkubur tanah merah. Nggak bakal bisa dimaafin. Kertas. Kalau udah diginiin nggak mungkin bisa halus. Bang Ale bisa mikirin lah pasti. Iya. Itu yang bikin gue tadi di awal tuh nggak sadar kan, langsung keluar sendiri karena nge-recall itu susah bang. Dan ini tuh jujur perdana gue cerita ke orang lain bang. Nggak berani, jangankan orang lain bang. Kalau bisa tuh jempol kaki juga jangan sampai tahu. Nah, tiga malam berikutnya, 3 malam sebelum nemu daratan, baru main bertiga. Apa? Main bertiga. Wah. Iya. Sama istrinya? Iya. Astagfirullah. Dan itu aku baru pertama kali pecah perjaka. Gue gemeter ini, merinding ini lebih daripada horor ya. Oke. Terus aku baru ngerasain lubang wanita pertama kali yaitu. Oh. Dan itu aku sambil tahu di. Iya, tahu. Jadi aku pakai istrinya. Dia ngapa? Gila. Gue kira hanya di film-film dewasa loh ada kayak gini. Real. Ada. Asli. Gue mikir di situ udah hancur. Nggak akan pulang. Malu. Udah nggak punya harga diri. Ketemu orang tua pun nggak. Karena orang tua lumayan ngerti agama. Tapi kenapa anaknya untuk bertahan hidup seperti itu? Paham kan bang? Orang tuaku kalau untuk makan nggak harus beli. Tapi
Tapi aku nggak mungkin nelpon orang tua aku bang, bener nggak? Kalau anaknya tuh susah, dan mereka tuh nggak ada yang tahu bang, gue konflik kayak gini, gue punya masalah kayak gini, nggak ada yang tahu, karena gue nggak pernah cerita. Makanya dengan sangat aku mohon semuanya disamarkan ya bang, karena ini perdana aku cerita. 2008, sekarang 2024, awal 2024 tanggal 7 ya, aku baru cerita, baru pecah dari bibirku. Selama ini aku selalu dibayang-bayangin itu. Gimana kalau abang jadi gue bang? Hancur pasti. Ya sempet nggak mau pulang, nggak mau ketemu orang tua, sempet. 2005 gue dijemput, 2012 gue baru pulang. 2008 kejadian, 9, 10, 11, 12, 4 tahun. Ya kan? 2011 maaf, 3 tahun. Itu pun karena gue berusaha untuk berdamai sama diri sendiri bang. Yang penting orang tua nggak tahu. Dan habis kejadian itu, sehari sebelum nemu daratan, gue sempat mau nyemplung bang. Bunuh diri. Sempat bunuh diri. Duit itu udah banyak di tas bang, karena habis itu dilempar duit juga Sama mereka berdua itu. sama suaminya itu. Tapi yang kan gue sakit bang, karena itu bukan lubang yang sesungguhnya. Iya. Ya kan? Dan itu dari jam 9 malam sampai jam 6 main bertiga di ruangan yang sama. Tapi itu secara bergantian. Maksudnya Bang Joni nggak pakai si, Aku pakai istrinya. tapi nggak pakai si suaminya ini. Enggak, Si suaminya aja yang pakai. saya. Gimana bang? Mau tukaran posisi? Apa? si suaminya ini pakai ini juga nggak? Istrinya? Enggak. Oh, oke. Untuk malam itu saya yang pakai istrinya. Selama itu kejadian ya. Tapi istrinya merasa terpuaskan juga. Puas. Yang tadinya saya nggak tahu rasa yang ngejilat itu gimana, itu perdana semuanya. Perjaka, ngejilat segala macam itu perdana semua. Dipaksa sama suaminya. Oh. Dan selama saya di itu sama si suaminya itu, si istrinya ngejilat punya saya, atau saya ngejilat punya dia. Iya, gantian. Jadi saya di tengah, suaminya di belakang, istrinya ngangkang di depan. Maaf ya bang, vulgar ya. Vulgar. Nggak apa-apa, aman Bang. Dan itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi sambil minum. Mereka, aku belum minum waktu itu. Jadi dalam 1 bulan itu dua kejadian yang bikin aku. Nah, ternyata setelah turun nemu daratan, itu perbatasan Indonesia sama tetangga sebelah, negara sebelah. Aku mau bunuh diri nggak jadi, karena pas mau loncat, itu mau loncat bang, udah di besi. Kan kalau besi, kalau pagar itu kan suka ada temboknya ya. Okay. Udah di situ. Udah di situ pas jam 4 subuh. Mungkin feeling orang tua kali ya. Walaupun karena orang tua kan kolot bang ya. Nggak bisa megang HP. Paling kalau di telepon biasa gitu. Paling ngangkat gitu. Jadi nggak bisa megang HP. Dan pada waktu itu nggak punya HP memang mereka. Sampai sekarang pun paling kalau video call, kalau telepon itu lewat saudara, kakak. Ya karena namanya orang tua ya.
nggak ngerti lah alasan itu apa. Padahal kalau belajar mah pasti bisa, tapi kan kita nggak bisa maksa kan. Nah, pas mau loncat itu muka muka bapak awalnya, muka bapak kayak di cermin aja bang, kayak video kali HP. Di air laut itu, di dasar laut itu muka bapak. Posisinya itu terang bulan bang. Siangnya tuh nyampe daratan loh. Paling nggak kalau gue nyemplung, adalah yang nemuin, ya kan? Ya kan? Nelayan atau apa gitu kan? Ya. Tas, duit di tas. Kayak tas lempang bang. Tas lempang yang kecil itu, full dolar semua. Full. Itu dari bayaran 2 kali permainan itu. Iya. Pokoknya satu tas lempang yang kecil Mm-mm. itu full duit semua. Tapi aku mau loncat itu. Nah, itu pertama muka bapak. Karena kan bapak ngerti agama ya. Jam segitu tuh mungkin lagi di masjid kali. Atau mungkin baru bangun. Nah, selang berapa detik, nggak nyampe puluhan detik, muka ibu. Muka ibu. Jujur aku nyeselnya itu, kenapa kalian tuh datangnya baru sekarang? Jujur saya dari 2005 sampai 2008 itu ngarep telepon dari mereka melalui saudara gitu kan. Nak, pulang dong kalau nggak betah. Ngarep ucapan kata-kata itu. Karena aku anak bungsu bang. Anak bungsu. Dan itu baru jauh dari orang tua. Bisa dikata manja lah, ogo lah ya. Manja. Terus. Tapi nggak ada. Nggak ada titipan kata-kata. Nyuruh pulang. Walaupun mereka nyuruh pulang, gue nggak mau bang. Kenapa? Karena di kampung tuh susah, ya kan? Gue juga punya pikiran, masa sih orang tuanya seperti ini? Bukannya hina ya bang ya? Anaknya nggak mau lebih maju, bener nggak bang? Paling nggak anaknya tuh naik selevel lah di atasnya, gitu kan? Enggak, aku nggak hina orang tuaku gitu, masih bisa makan, untuk makan aja nggak beli. Mereka punya banyak tanah gitu. Cuman untuk aku minta tuh nggak mau, bang. Karena itu mau punya mereka, ya kan? Cuman yang aku salahin saudaraku. Lu kok tega gitu loh. Di situ yang bikin aku tersinggung bang, bikin aku marah itu. Makanya ya itu sumpah serapahku ke dia. Nah, nemu daratan. Yang aku cari tuh makan. Itu perbatasan Indonesia ya. Makan. Terus aku bengong tuh. Cari nginep di mana ya. Aku tanya tuh sama tukang beca. Karena kan pelabuhan kan. Pelabuhan. Kalau di kita mah Tanjung Priuk lah bang. Kalau di Jakarta tuh Tanjung Priuk itu. Tanjung Priuk yang zaman dulu bang. Bukan yang sekarang. Nah, makan, bengong, ngerokok segala macem. Ada yang nanya, ibu-ibu, mau kemana? Dari mana? Kok kayak bukan orang sini? Oh, iya bu, saya mau nyari, nggak tahu mau kemana. Saya bilang gitu kan. Itu otak itu udah nge-sinkron bang. Asal ngucap aja. Cari penginapan ya, langsung gitu si ibu itu. Kayaknya sih bu, saya bilang gitu. Udah tuh dari situ dianterin tuh. Itu ada penginapan murah, bisa kos juga katanya. Singkat cerita udah saya nginap di rumah itu. Si ibu-ibu itu tuh udah cuma nganter itu doang bang. Saya nginap. Terus saya tuh tanya-tanya, ini di mana sih sebenarnya? Di situ saya baru tahu perbatasan daerah Sarawak.
Di situ saya baru tahu. Saya nanya, money changer di mana? Oh di sini mah jauh bang. Berarti saya bayarnya pakai ini aja ya bang. Pakai bahasa daerah sana. Emang dari mana? Enggak, saya baru turun. Saya dikasihnya uangnya ini. Oh, ya udah kita ke agak kotaan aja katanya. Emang mau berapa hari di sini? 2 hari aja bang, saya bilang. Ya udah besok ya bang. Sekalian antar nyari kapal kecil ya bang. Kayak saya mintanya speed gitu, tapi dia itu kasihnya kapal sayur nelayan gitu loh. Jadi tapi apa sih bawanya itu sayuran kayak dari pasar gitu loh. Nah besoknya itu diantar ke money changer, udah ke kapal, pergi saya ke Kalsel. Di situ saya hidup, ngontrak rumah selama 1 tahun. Tapi akses kakak udah diputus semua, diblokir atau gimana? Sampai setahun Karena itu waktu nggak ada dihubungin. Karena HP itu waktu itu rusak juga HP saya, Oke. yang Sony Ericsson itu. Karena kan HP jadul ya, Mm-mm. belum canggih gitu. Cuman bisa SMS sama telepon doang. Udah mati juga posisinya. Karena kan di kapal ya, saya namanya penumpang gelap bang, ya kan, nggak mikirin HP hidup segala macam, ya kan. Baru tahu HP itu pas dikontrakan itu ada di tas. Itu pun udah matilah total gitu. Dan saya hitung-hitung lumayan bang. Bisa dari uang itu tuh saya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Banyak dong berarti. Nggak, maksudnya itu apa ya? Oh, karena Saya- dari saya uang bisa- itu ya. Jadi nabungannya itu apa ya ibaratnya? Di situ saya bisa ngontrak rumah, bisa kuliah yang kemarin itu. Kan abis itu saya ngelanjutin kuliah bang. Tapi beda tahun gitu kan. Beda tahun. Cuman untuk bertahan hidup tuh bisa lah gitu kan. Ada lah angka 2 digit. Untuk ukuran saya ya, Oke. yang baru nemu uang. Kan saya baru lulus sekolah jatuhnya kan. Baru berapa bulan nerima ijazah. Di situ saya malu nggak mau pulang. Ganti semua akses, nomor telepon, Facebook saya blokir. Saya tutup gitu bang. Dulu sih bukan Facebook bang, Friendster. Friendster. Ya, sebelum Facebook. Tahun berapa? 2008. 2008. Oh iya. Friendster ya? 2008 2000. Iya, Iya, Friendster. Friendster. Sebelum Facebook. Sebelum Facebook itu. Iya. Dari situ tuh bang, aku nyari kerja, udah nyari kerja segala macam, dapet lah dunia malam. Nah, masih ingat bang, si kejadian itu masih ingat. Tapi terulang lagi. Oh. Tapi terulangnya itu secara sadar sekarang. Mungkin Oke. efek dari itu ya, Mm-mm. efek dari itu kali. Jadi ke cewek, oke, cowok oke. Dari situ. Maksudnya di sini Bang Joni ini apa ya? Gulu atau gimana? Kerja, tapi setiap ada yang ngajak, aku nggak bisa nolak. Oke, kerja Posisi. maksudnya kerjanya Di klub. Di klub. Di klub. Jadi waiter? Kasir. Kasir. Cuman kan kalau aku kan kasirnya ada 2 bang, di bagian depan yang di dekat meja-meja itu,
sama aku di belakang. Itu di Pusat. daerah Kalimantan atau? Di Kalimantan. Di Kalimantan, oke. Di Kalimantan. Nah, dari situ. Nah, si ruangan aku tuh sama ruangan LC itu bersebelahan bang. Jadi udah nggak aneh lah, ya kan? Kalau mereka ganti baju, nggak pakai baju juga udah nggak aneh. Ya mungkin seminggu pertama oke lah ngaceng lebengnya, namanya cowok kan. Nah, tapi dari situ tuh udah biasa gitu kan. Nah terus dari situ tuh main sama maminya, sama anaknya. Terus dari situ tuh kenal tuh sama tante-tante segala macam, om-om yang genit-genit kayak gitu. Tapi aku telan sendiri. Oke. Nggak ku bagi-bagi uang hasil dari kayak gitu tuh ke saudara lagi, apalagi ya, ku telan sendiri. Tapi nggak bertahan lama bang kerja di situ tuh, karena kan aku pindah ke provinsi lain ya, kerja yang lebih bagus lah ya gitu kan. Itu kalau sekali dapat bayaran berapa? Macam-macam, 1 juta ada, 1 juta paling kecil. Kalau tahun segitu kan lumayan ya bang ya, Lumayan banget. lumayan. Tapi kan pengeluaran juga sama bang, karena kan kota tambang ya, mahal juga pengeluarannya. Dari situ jatuhnya tuh mungkin kayak bisek gitu ya bang, Iya, iya. cewek-cewek bisa gitu kan. Karena gue mikirnya itu bang, apa ya, udah gak suci lagi lah, ya kan. Gue harus di jalan hidup. Itu tahun itu tuh prosesnya itu nggak mau pulang, itu nggak mau ketemu orang tua yang selama ngilang itu loh bang. Jadi belum ada kontekan tuh kejadian itu tuh kayak gitu. Jadi hampir seminggu tuh 2 kali lah bang, paling sepi. Paling sepi. Paling sepi. Nah, oke lah kalau main sama wanita ya Normal. udah paham kan ya. Paham. Ya paling mainnya ya pasti ke lubang yang satu itu. Heeh. Tapi kalau untuk main sama cowok itu sampai diituin juga. Saya Oh, jadi mereka tuh jadi cewek gitu loh bang. oke. Berarti enggak main untuk diisep atau gimana gitu? Dia Dia yang yang ngisep. isep. Iya. Dia. Oh, biar hidup dulu gitu ya. Heeh. Ya, kalau yang bukan, sebenarnya sih bukan normal ya bang ya. Cowok jangankan diisep ya bang, disentuh aja ya kan, ya kan. Udah Apalagi yang hyper ya bang ya. udah naik. Kalau yang hyper mah pasti disentuh area sini kan, udah pasti keras lah, ya kan. Apalagi itu diisep gitu. Walaupun banyak kejadian teman saya yang diisep lagi tidur tiba-tiba ngamuk, tapi kan ujung-ujungnya mereka, karena kenapa saya cerita kayak gini, karena ada teman saya yang kejadian kayak itu juga. Jadi lagi tidur sama temannya diisep, tahu-tahu kok jadi nagih gitu. Awalnya sih ngamuk, nggak terima. Kan cara orang belak tuh beda-beda bang, ya kan. Kalau saya ya dimasukin cuma 2 kali, yang kejadian di kapal itu doang. Itu. Tapi traumanya 2 kali juga sampai sekarang. Ya kalau bisa jangan terulang. Oke. Selanjutnya setelah kejadian itu Bang Joni saat ini sudah berumah tangga ya? Belum. Oh, belum. Berarti tinggalnya di sini di Jakarta ini ngekos. Kontrak. Istri di kampung sama anak. Dulu di Jakarta. Istri di kampung sama anak. Tadi katanya belum nikah. Kalau sekarang udah. Oh Kalau iya, sekarang saya nanya udah. sekarang maksudnya. Oh, kalau sekarang udah. Kalau dulu pas kejadian itu belum. Oh, oke, ya. Pas dulu belum. Berarti istri sama anak di kampung. Iya, dulu di Jakarta. Cuman kan biar tahu budaya daerah lah ya, orang tuanya dari mana asal usulnya. Jadi di sekolah di kampung aja lah gitu kan. Biar dipantau juga sama orang tua kan. Iya. Gitu. Saya sempat benar-benar stuck, gak bisa ngomong apa-apa dengar perjalanan hidup Bang Joni ini. Sempat ya apa ya, sorry nih, saya ikut terbawa suasana, jadi sedih,
ada gitu. Ya wajar aja ya. Bang Joni yang mengalami sampai mengeluarkan air mata sampai Itu di nangis. awal kan, Ya. karena nge-recall bang, butuh waktu untuk Saya aja yang mendengarkan, saya coba tahan. Saya untungnya bisa menahan apa ya, hati saya ini biar nggak terlalu ke bawah. gitu loh bang. Tapi kadang-kadang kalau saya udah mendengarkan dengan sesama benar bisa-bisa jatuh juga air mata gitu. Kadang kelepasan juga pernah. Karena ini menurut saya pengalaman hidup dari Bang Joni ini apa ya, bikin ya mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya apa yang Bang Joni alami ini. Ini sangat apa ya, bikin terenyuh, bahkan bikin kita itu nggak, kenapa kita mungkin ini pikiran Bang Joni ini, kenapa gue terlahir seperti ini gitu. Pasti mungkin dulu. Enggak, bukan itu bang kalau yang saya pikirin. Hmm? Lu yang ajak gue keluar dari rumah. Oh, berarti masih Saya nggak nyeselin kenapa saya dendam. dilahirkan harus seperti ini. Karena kan ini di tengah perjalanan. Karena gara-gara Karena ini. keadaan. Ya kan? Mm-mm. Kenapa lu ngajak keluar dari rumah? Kalau pada endingnya lu mau mempermalukan saudara lu sendiri. Saya nggak nyalin kehidupan. Bener nggak bang? Betul. Jujur saya haus kasih sayang bang. Terutama dari sosok bapak. Ada satu kenangan yang saya ingat kenapa saya sampai bertahan sampai hidup sampai sekarang. Terakhir ya bang, momen terakhir. Sebelum saya keluar dari rumah. Itu saya sakit. Itu padahal posisinya kelas 3 SMP. Umur 15 tahun. Sakitnya nggak parah, cuma demam doang. Kangen tuh sosok itu. Tapi kan nggak mungkin saya sekarang minta digendong sama bapak saya. Yang ada saya yang gendong mereka. Jujur saya kangen bang. Kangen sosok digendong sama sosok bapak. Gitu. Kasih sayang orang tua. Jujur dari dua-duanya saya kangen. Karena orang tua saya kolot. Jadi bukan tipe orang yang ibu sayang kamu, bapak sayang kamu, dipeluk. Bukan tipe orang kayak gitu. Mereka keras didikannya bang. Nah, didikan orang zaman dulu ya. Ya, keras. Makanya aku sempat terjerumus karena aku nyari kenyamanan. Aku sih pernah jadi simpanan soalnya. Pernah jadi simpanan. Dan orang itu ngasih kenyamanan. Tante tuh. Dua-duanya. Tante om juga. Iya. Asli gua gemeter loh. Makanya aku nggak mau ketemu orang tua, nggak mau jadi introvert itu ya karena hina loh. Lu nggak malu bapak lu tuh kan tahu agama. Tapi kan yang nyebabin awal mulanya itu siapa? Kalau gue nggak dibikin sakit hati, nggak dibikin tersinggung, ya mungkin tersinggungnya salah. Tapi kan wajar nggak sih bang aku marah keluar dari rumah itu? Ya kan? Kecuali tanpa sebab gue kabur bang. Ya kan? Itu salah. Ini ada sebab loh bang. Kata-kata itu masih ada sampai sekarang. Loh, bang. Itu yang aku ingetnya aku rekam. Nih, masuk ke dalam. Itu gue yang nyuci bang. Itu yang gue cari. Kenapa gue cari kenyamanan, cari kasih sayang. Gue suka iri bang kalau ngeliat orang sama adik, abang sama adik gitu, disayang gitu kan. Jalan bareng gitu. Gue nggak pernah dapet itu. Memang sih nggak layak ya. Cowok minta diperhatiin ya. Tapi kan ya namanya orang butuh kasih sayang gimana sih bang? Ya kan? Kesepian lah mungkin lah ya. Kalau mau detail mah lebih panjang bang. Nggak cukup 1-2 jam. Apalagi kalau sama simpanan.
Banyak suka dukanya. Waktu jadi simpanan. Iya. Mau ngadepin om-om yang mau minum baygon segala macam, banyak. Berarti Banyak suka memang dukanya. setelah kejadian itu Panjang. hancur udah hidup Nggak ada Bang arah. Joni ya. Nggak ada arah. Benar-benar udah keluar jalur ya, masuk ke dunia hitam dan menjebloskan diri juga ke dunia yang kayak gitu. Karena gue mikirnya kertas putih udah ada titiknya bang. Ternoda ya. Iya. Gue mikirnya kayak gitu. Percuma. Ya kan? Gue maunya itu dari awal. Nggak mau ada titik di kertas itu. Walaupun Ustadz bilang, tapi kan bisa bertobat, bisanya. Lu bacot doang. Gak bisa ngerasain. Ya kan? Ya. Coba kalau anak lu digituin. Bisa nggak? Terima nggak? Ya kan? Kayak abang. Udah lurus aja. Tuhan mengampuni. Segala macam ya kan? Mandi bersih segala macam. Hati itu nggak bisa dibohongin bang. Ya kan? Gue maunya lahir semua mulus dari awal. Kalau memang itu, ya kan? Pada waktu itu mikir kayak gitu. Oke, Bang. Mungkin kalau ini kan masih panjang banget dan ceritanya, maksudnya pengalaman dari kisah hidup yang dialami sama Bang Joni ini ya. Mungkin next time kita bisa lanjut lagi. Kalau abang nggak kapok. Karena kan saya memang jujur ini bukan karangan bang. Ini realita. Ya, Masalah abang atau teman-teman yang lain mau percaya, ya syukur. silakan ya. Cuman saya minta doanya aja, mudah-mudahan saya dihapuskan dosa-dosanya gitu bang. Sebelum saya, kan umur gak ada yang tahu ya bang ya. Betul. Sebelum saya nggak ada, mudah-mudahan ya paling nggak minimal bantu doa lah ya kan. Oke, Bang Joni. Gue dari tadi tuh merinding, bener-bener merinding. Merindingnya apa ya, haru gitu. Bagian Merinding, denger kisah Bang Joni ini. karena belum pernah cerita bang. Kan dari awal sebelum Karena- take aja kan ya. udah nangis kan. Betul. Karena saya mikirnya, oh ini cuma hanya di film. Ini cuma hanya di ya film Blue gitu. Cuma ternyata ini ada loh. Ini yang saya hadapi, orangnya ada di hadapan saya sekarang gitu. Dia korban dan selanjutnya menjadi pelaku penyimpangan itu juga. Iya. Bener ada. Oke, Bang Joni. Nggak kerasa Bang deh. Udah 1 jam lebih Bang Joni cerita. Mungkin kalau ada waktu nanti Bang Joni saya undang buat melanjutkan ceritanya lagi. Dan mungkin dari teman-teman juga ada yang request minta dihadirkan Bang Joni lagi. Ya kalau misalnya Bang Joni masih bersedia akan kita undang lagi. Insya Allah, Bang Joni. Terakhir mungkin Bang Joni ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup ceritanya ini. Bang Joni. Apa ya bang? Aku cuman apa ya? Jujur ya bang ya. Mungkin nggak akan berubah 100% ya bang ya. Namanya itu susah ya bang ya. Karena kan ya itu judulnya juga kan. Ibaratnya cari kasih sayang kan. Cuman mungkin caranya yang salah. Ya kan? Karena nggak dapat sosok itu dari keluarga, nggak dapat. Kakak juga nggak begitu deket, yang cowok ya. Jujur gue tuh banyak orang tua angkat bang, banyak orang tua angkat, kakak angkat, cewek cowok ya, kakak angkat juga nggak cowok semua. Karena nyari apa ya, ya itu nyari kasih sayang. Tapi untuk pengalaman yang ini tuh nggak pernah cerita ke siapapun, baru ini. Dan untuk teman-teman semuanya, aku minta ya kalau saudara atau teman-teman ada yang punya teman kayak gini ya ibaratnya dirangkul lah gitu kan. Jangan di apa ya? Jangan dijauhin lah. Kita nggak tahu dasarnya itu kenapa kejadiannya seperti itu ya kan. Iya betul. Kayak abang punya adik kan, ibaratnya gitu kan
Kan abang nggak tahu semuanya, walaupun sekandung kan. Kalau bisa tuh ya dirangkul gitu loh bang. Orang kayak gitu juga nggak akan macam-macam kok gitu. Kalaupun dijadiin teman gitu kan. Ya karena mereka cuma butuh itu bang, perhatian. Tapi perhatian itu yang nggak gimana-gimana kok gitu. Cuman butuh diperhatiin aja. Nggak aneh-aneh kok. Cuman memang ada oknum yang nakal gatel gitu loh bang. Ya kayak tadi, kayak temen aku lagi tidur diraba-raba dihisap gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi aku pribadi enggak. Ya syukur-syukur, tapi kan nggak mungkin bang. 100% ya kan? Nggak mungkin. Impossible. Kalau 100% berubah. Nggak mungkin. Karena ya itu tadi. Saya pernah nemuin banyak orang, banyak karakter. Tokoh agama pun ada. Yang seperti itu. Gitu. Ya udah bang, itu aja. Oke, Bang Joni, terima kasih buat waktunya. Makasih ya bang. Oke, JPker, itulah tadi kisah yang pernah dialami oleh Bang Joni. Jangan lupa teman-teman untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan buat kalian juga yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat atau diceritakan langsung di studio Ale Jejak Backpacker, silakan teman-teman menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Joni. Terima kasih Bang Joni ya. Makasih ya, Tetap Bang. kuat, Maaf ya, Bang. sabar dan tegar dalam menghadapi cobaan kehidupan. Bang Joni ya. Amin. Makasih bang ya. Oke, Atas Bang Joni. waktunya. Mudah-mudahan nggak kapok. Amin. Siap. Sampai jumpa.